Pengen belajar fotografi, tapi nggak bisa ikut kursus karena nggak ada biayanya atau nggak ada waktunya. Pengen belajar sendiri, tapi nggak ada kameranya. Udah coba pinjam sana-sini, tetap susah belajarnya. Bisa pakai kamera, tapi cuma gitu-gitu aja. Nah, pengen cepet dan mudah belajar fotografi, ikutin yuk videonya. Snap and start! Halo semuanya, selamat datang di Iltek Komputer ID, channel yang akan memberikan kalian informasi seputar teknologi bersama gue Didin, host yang akan membawakan pembahasan konten digital, fotografi, videografi, editing, dan lainnya. Mungkin beberapa dari kalian mengalaminya, ketika ingin belajar fotografi, perkembangan kemampuannya tuh nggak signifikan, segitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Ada aja kendalanya, mulai dari nggak punya kamera, ketika udah punya kamera tapi malah kurang motivasi karena nggak ada yang membimbing. Ada aja kendalanya. Nah, di video kali ini gue bakal kasih tahu ke kalian gimana caranya supaya belajar fotografi itu jadi lebih gampang dan cepat. Cocok banget nih buat kalian yang baru mulai belajar fotografi atau buat kalian yang udah lama coba belajar tapi nggak ada perkembangan. Cara yang gue terapkan di sini sebenarnya simpel aja. Kalian cuma perlu atasi setiap kendala yang kalian alami. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu sebenarnya kendala apa aja sih yang kalian alami. Tapi sebelumnya gue mau kasih saran ke kalian, belajar fotografi itu harus detail. Jangan ada yang dilewatkan walaupun hal itu kecil ataupun sepele. Karena hal kecil yang dilewatkan itu bisa mempersulit proses belajar kalian ke depannya nanti. Oke? Gue udah rangkum beberapa kendala yang biasanya dialami oleh pemula ketika baru belajar fotografi. Ada 5 kendala yang biasa dialami. Yang pertama itu semangat atau motivasi yang labil. Yang kedua, tidak punya kamera. Yang ketiga, tidak mendalami pelajaran dasar fotografi. Yang keempat, terlalu banyak memotret hanya sekedar untuk kesenangan. Yang terakhir yaitu cepat menyerah. Itu dia kendala-kendalanya. Kalian sekarang udah tahu. Tapi gue inget lagi, jangan skip-skip videonya. Tonton terus karena belajar fotografi itu harus detail. Jangan ada yang dilewatkan walaupun itu hal kecil. Jadi, sekarang kita coba pecahkan, kita coba cari tahu gimana caranya mengatasi kendala-kendala tadi supaya belajar fotografi bisa jadi lebih cepat dan mudah. Langsung aja kita bahas satu persatu kendalanya. Kendala yang pertama yaitu motivasi atau semangat yang labil. Kalian yang ingin belajar fotografi pasti punya semangat atau motivasi. Sebagai dasar, kenapa kalian ingin belajar fotografi? Yang jadi masalah adalah konsistensi semangat yang kadang tinggi, tapi di lain waktu semangat itu hilang. Awalnya semangat sekali, langsung banyak mempelajari pelajaran fotografi. Kalian jejali otak kalian dengan banyak pelajaran, tapi tiba-tiba esok hari atau beberapa waktu setelahnya, kalian tidak mempelajarinya lagi. Lalu semangat itu muncul kembali dan ingin melanjutkan pelajaran fotografi yang pernah dipelajari. Tapi karena tidak konsisten, hal yang sebelumnya dipelajari menjadi hilang dari pikiran kalian, alias lupa lagi pelajarannya. Pada akhirnya harus mempelajari ulang. Itu sangat tidak efektif. Dalam mempelajari fotografi atau mungkin mempelajari yang lain, memang kunci utamanya adalah konsistensi. Harus benar-benar niat dalam mempelajarinya. Kita masuk ke nomor 2. Yaitu kendalanya adalah tidak punya kamera. Ini sepele banget sih buat para pemula. Nggak punya kamera bukan berarti nggak bisa belajar fotografi. Sebagai pemula, fotografi itu kan yang utama untuk dipelajari adalah ilmunya, bukan kameranya. Belajar kamera itu nomor sekian, bukan yang utama. Kalau kalian terfokus cuma mau pelajari kameranya, jadi aja tukang servis kamera. Sebagai awalan, kalian bisa dulu pelajari teori-teorinya. Begitu kalian punya kesempatan untuk memegang kamera, barulah kalian terapkan teori-teori yang udah dipelajari sebelumnya. Jadi, jangan jadikan alasan tidak punya kamera, tidak bisa belajar. Materi ataupun teori fotografi itu banyak sekali. Manfaatkan kesempatan kalian ketika belum memegang kamera untuk mempelajari teorinya terlebih dahulu. Jika memang sudah sangat waktunya untuk mempraktikannya langsung menggunakan kamera, kalian bisa pinjam dulu punya orang terdekat atau teman kalian. Pasti sih ada yang punya. Kalau nggak ada yang punya juga, berarti pergaulan kalian kurang luas nih.
Coba untuk mencari komunitas, orang-orang yang bisa kalian pinjam kameranya untuk belajar. Lebih bagusnya lagi, mungkin kalian bisa bertemu orang yang dapat memberikan ilmu fotografi secara cuma-cuma. Jadi jangan belajar sendirian ya. Kita masuk ke kendala yang ketiga, tidak mempelajari pelajaran dasar fotografi. Ketika baru pertama kali mempelajari fotografi, keinginan untuk bisa menguasai ilmu fotografi secara cepat itu pasti ada. Dari keinginan inilah kadang menjadi kesalahan yang menjadi sumber kendala untuk belajar fotografi ke depannya. Contohnya, ketika awal-awal belajar fotografi, pasti akan mempelajari yang namanya exposure dan elemennya, seperti ISO, shutter speed, dan diafragma. Ketika mempelajari elemen tersebut, kebanyakan hanya mempelajari sebatas cara kerja dan beberapa efek yang diberikan, namun tidak mempelajari efeknya secara mendalam. Walaupun hanya sedikit, hal yang kurang didalami itu bisa menjadi sumber kendala ke depannya. Oleh karena itu, jangan loncat-loncat pelajaran fotografi. Harus sabar, jangan terburu-buru, karena bukan seperti itu caranya belajar fotografi dengan cepat. Nah, buat yang belum punya kamera, kesempatan kalian nih untuk mendalami lebih banyak teorinya terlebih dahulu. Ketika sudah ada kamera, baru kalian praktikkan. Kalian jangan mau belajar fotografi ketika ada kameranya aja. Proses belajarnya nanti jadi lama. Buat kalian yang udah punya kamera, bukan berarti bisa lebih mudah juga belajar fotografinya. Kalau kalian punya kamera tapi cuma keasikan motret sana-sini, tanpa menerapkan apa yang udah dipelajari, proses belajarnya juga akan menjadi lebih lambat. Dan ini dia kendala yang keempat, terlalu banyak memotret hanya untuk kesenangan. Alih-alih menerapkan apa yang sudah dipelajari, ketika sedang memegang kamera justru malah keasikan memotret. Asal-asal lagi motretnya, yang penting asik ya kan? Kapan bisanya kalau kayak gitu? Cobalah untuk selalu berusaha memaksimalkan hasil foto dengan kamera kalian. Bagi yang masih pinjam-pinjam kameranya, coba untuk lebih fokus memanfaatkan setiap kesempatan ketika kalian memegang kamera. Dan inilah kendala terakhir yang membuat kalian sulit untuk berkembang saat pertama kali belajar fotografi, yaitu mudah menyerah. Nggak punya kamera, nyerah. Nggak ada yang bisa kasih pinjam kamera, nyerah. Nggak paham-paham materi fotografi, nyerah. Apa-apa serba nyerah. Jika kalian ingin mendapatkan sesuatu itu pasti butuh perjuangan, termasuk dalam mempelajari fotografi. Jadi seperti yang udah gue bilang tadi, tetap jaga motivasi kalian agar tetap konsisten. Kalau perlu diperkuat lagi supaya kalian gak gampang menyerah. Menyerah itu hanya akan memperlambat kalian dalam belajar. Jadi tetap semangat, oke? Jangan semangat kalau ada asiknya aja. Untuk pemula yang baru mempelajari fotografi, ilmu dasar fotografi itu nggak ada yang sulit sebenarnya. Kalau kalian merasa sulit, mungkin ada yang salah dengan cara kalian mempelajarinya. Nah, itu dia tadi beberapa kendala yang biasanya dialami pemula yang baru mulai belajar ataupun sedang mempelajari fotografi. Kesimpulannya adalah, tips agar kalian lebih cepat dan mudah pelajari fotografi, yaitu kenali dulu apa aja kendala yang mungkin akan kalian hadapi. Kalau kalian udah tahu kendalanya, kalian bisa mempersiapkan diri agar terhindar dari kendala yang memperlambat proses belajar kalian. Nah, pada akhirnya kalian pun akan lebih cepat dan lebih lancar dalam mempelajari fotografi. Kalau dilihat dari judul video ini, cara cepat belajar fotografi. Emang iya beneran bisa bikin cepat? Jadi, ilmu fotografi itu nggak ada habisnya. Akan selalu ada yang bisa dipelajari dari fotografi. Bahkan seorang profesional pun masih akan terus belajar untuk meningkatkan kemampuannya. Tips ini bisa untuk siapa aja, dari yang newbie sampai yang udah jago. Ya, masalah cepat atau lambatnya itu relatif lah. Setiap orang punya ukuran yang berbeda-beda. Dengan tips yang udah gue share ini, gue harap bisa membantu mempelajari ilmu fotografi dengan lebih cepat. Terutama buat kalian yang baru mau belajar. Untuk next video mungkin gue bakalan share materi dasar-dasar fotografi untuk memandu kalian belajar fotografi. Makanya pantengin terus channel ini biar kalian gak ketinggalan materi-materinya. Sekian dulu pembahasan di video kali ini. Kalau kalian punya koreksi, saran, ataupun komentar, silahkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Nah,
Kalau kalian mau nambahin tips atau punya kendala lain juga boleh. Like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Gue Didin di channel Iltek Komputer ID pamit. Sampai jumpa di video berikutnya.